sore sahabat, saya harus meluapkan juga pengetahuan saya tentang kasus Jessica. Pertama, kesaksian Dr. Gelgel yang mengatakan bahwa dia mengetahui persis waktu kapan cyanida dimasukkan itu adalah satu kesaksian yang hanya berdasarkan kepada CCTV. Apa yang diperoleh dari percobaan-percobaan yang dilakukan dan sudah dipublikasikan di media itu adalah mulai cyanida dimasukkan sampai kopinya berubah warna itu dihitung waktunya, ya. Yang dia punya atau Dr. Gelgel punya hanyalah waktu yang dibutuhkan sejak cyanida dimasukkan sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Dan waktu itulah yang dikurangi pukul berapa kesaksian pelayan di Cafe Olivier itu melihat kopi Jessica di depan Jessica berubah warna. Lalu dari situ Gelgel menentukan kapan kira-kira atau pukul berapa cyanida dimasukkan dalam kopi yang kebetulan pada saat itu kopi itu dikuasai oleh Jessica. Tidak mungkin ada cara lain. Jika ada cara lain, misalnya melakukan percobaan tentang penguapan racun cyanida atau natrium cyanida itu tidak dilaporkan oleh Dr. Gelgel. Kalaupun dia atau Dr. Gelgel menghitungnya dengan cara memakai rumus apapun, memakai persamaan apapun, maka syarat utama persamaan itu bisa dihitung waktu kapan dimasukkannya adalah berapa kadar racun cyanida atau natrium cyanida yang dimasukkan itu harus diketahui. Berapa gram yang dimasukkan itu harus diketahui sehingga waktunya bisa dihitung. Karena Jessica sendiri tidak mengakui perbuatannya. Tidak ada ahli lain atau orang lain yang mengetahui berapa gram yang dimasukkan mula-mula. Dan hanya yang diketahui berapa gram yang sisa di dalam gelas kopi Mirna itu yang disita polisi. Maka tidak mungkin waktu reaksinya atau waktu penguapannya pun bisa dihitung kalau tidak bisa diketahui, kalau tidak ada data tentang jumlah racun yang dimasukkan mula-mula itu. Karena itu, jika Dr. Gelgel bisa menghitung waktu mundurnya itu tanpa menggunakan apa yang saya sebutkan pertama-tama, yaitu data CCTV, maka jelaslah hanya Gelgel yang tahu berapa banyak cyanida atau racun natrium cyanida yang dimasukkan mula-mula dalam gelas sebelum menguap dan sebelum disita oleh polisi. Kedua, Dr. Gelgel dan Dr. Budiawan dari Kimia UI telah melakukan percobaan yang sama. Jika percobaan itu dilakukan di Cafe Olivier, dapat dianggap dalam kondisi yang sama, keadaan yang sama, temperatur dan suhu yang tekanan yang sama. Kalau bahannya sama, berdasarkan dakwaan jaksa bahwa sumber racun cyanida yang dipakai adalah NaCN atau natrium cyanida. Kedua percobaan itu sama persis standar Cafe Olivier untuk bahan-bahan yang lain, maka berarti seharusnya tidak ada perbedaan hasil. Akibat hasil yang didapatkan oleh Dr. Budiawan berbeda atau tidak sama dengan keadaan yang terjadi dalam TKP tanggal 6 Januari itu. Hanya hasil Dr. Gelgel yang sama dengan
keadaan atau sifat daripada kopi sianida yang disebut kopi Mirna itu, maka dapat disimpulkan bahwa bahan racun yang dipakai oleh Dr. Gelgel dalam percobaannya sama dengan bahan racun yang ada di dalam gelas kopi Mirna atau yang disita polisi itu. Itu berarti bahan racun yang disita yang ada dalam gelas sisa kopi Mirna dalam kasus Jessica ini sama dengan bahan racun yang dipakai oleh Dr. Gelgel. Itu berarti kalau semuanya sama, bedanya hanya di kemurnian daripada natrium sianida itu. Berarti berasal dari satu pembeli saja, baik yang dipakai oleh Dr. Gelgel maupun yang dipakai oleh si peracun dalam kasus kopi Mirna ini. Saya juga doktor dari Fakultas Kimia TU Munchen yang bekerja berdasarkan atau mencari akal, mengutak-atik bahan-bahan kimia berbahaya sekalipun, bagaimana dia bisa menguap dengan mengatur atau mengutak-atik tekanan dan temperaturnya, yang tujuannya adalah menghasilkan deposisi material baru yang namanya nanokristal, nanokomposit. Nanokristal artinya ukuran 1/1000 milimeter. Dan kami juga atau saya pun juga bersinggungan dengan kimia-kimia seperti itu. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh Dr. Gelgel, yang dianalisa oleh Dr. Gelgel selama di luar tubuh manusia, maka itu bukan hanya membutuhkan pengetahuan dari ahli kimia toksologi, tetapi juga adalah sebuah pengetahuan umum yang anak SMA yang belajar kimia pun bisa mengertinya. Saya juga mempunyai sedikit sumbangsi dalam membela hal-hal seperti kasus Jessica ini. Ketika Inul Daratista awal-awal mendapat serangan masyarakat berbagai pihak, saya yang menulis di Kompas mengatakan goyangan Inul itu tidak bermasalah apapun lewat judul Goyang Inul dan Teori Chaos, dan sudah dimasukkan dalam buku yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jawa Timur. Saya juga yang menulis di Kompas yang mengatakan bahwa kalau kita mau jadi profesor, hendaklah bercermin, pantaskah kita atau saya menjadi profesor atau tidak. Dan saya selalu menjunjung tinggi juga, integritas itu adalah segala-galanya. Dan saya mengundurkan diri dari UI pada tahun 2017, padahal saya sudah doktor golongan 4A. Sekian, saya Kebamoto alias Kebamoto alias Kamoto, petani sayur dari Sumba, NTT. Terima kasih.